Salam saudara-saudaraku yang terkasih dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Ya, salam berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya kembali hadir di mana saya tidak henti-hentinya untuk selalu mau berbagi kepada saudara semua tentang firman Tuhan. Ya. Dan pada saat ini saya juga pun ingin mengucapkan kepada teman-teman saudara-saudara dimanapun berada, selamat Natal Natal dan selamat tahun baru, ya. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara terkasih dan beriman dalam Tuhan Yesus, ya, menarik dalam tema pada kesempatan ini, yaitu di mana pembahasan kali ini diambil dari Matius, ya, 16 sampai dengan 23. Itu tentang orang muda yang kaya. Dan di dalam bacaan ini, saudara-saudaraku yang beriman terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah di balik cerita orang kaya ini ada makna atau berkat atau sebuah petunjuk atau jalan bagi kita untuk mendorong iman kita, untuk kita semakin kuat, semakin teguh, ya, di dalam mengikuti Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih dan beriman dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai dari ayat 16, ya, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di dalam ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di seluruh ayat dalam bacaan ini, ya, bacaan yang paling menarik adalah di dalam ayat 23. Ya, bagaimana Yesus menjelaskan atau menyampaikan bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bingung, ya. Alangkah sukarnya kalau orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini adalah sebuah perumpamaan, ya, bahwa di mana lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau pikiran logika manusia, ya, ini logika kita manusia yang punya keterbatasan, ya. Bagaimana mungkin bisa seekor unta masuk melalui lubang jarum? Nah, inilah
pikiran kita manusia yang mempunyai keterbatasan. Karena sesungguhnya akal sehat kita, akal pikiran kita, kemampuan kita tidak akan bisa melampaui kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Ya, mungkin saudara-saudara bingung, apa maksud yang dimaksudkan unta? Ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ya, padahal lubang jarum kan kecil sekali, sangat mustahil kalau seekor unta itu masuk melalui lubang jarum. Ya, saya yakin saudara pun berpikir demikian. Tapi ini adalah sebuah perumpamaan, saudara. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang seorang kaya, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Contohnya begini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Saya beri perumpamaan yang lain. Ya. Untuk melakukan kejahatan itu sangat mudah, butuh waktu 1 detik. Tapi untuk berbuat baik, kau butuh waktu seumur hidup. Itu perbandingan. Kenapa sulit, saudara? Kenapa sangat sulit sekali masuk dalam kerajaan surga? Karena memang untuk menuju jalan kebenaran itu, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh iman yang kuat, ya, itu bukan melalui jalan yang gampang. Tentu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang kita lewati. Apalagi seorang kaya, kita memiliki harta di dunia ini, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Mungkin bisa dibilang kita akan menggunakan waktu yang sisa untuk kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi tidak mempergunakan waktu sepenuhnya untuk membuka hati kita, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena kita selalu sibuk dengan harta kita, saudara. Makanya di sini kenapa disampaikan sangat sulit sekali. Ya, orang kaya masuk dalam kerajaan surga lebih mudah seekor unta, saudara. Kenapa seekor unta itu lebih mudah? Ya, ibaratnya seekor unta ini manusia atau orang, ya, penurut. Karena seekor unta ini penurut, saudara. Kemanapun dibawa sama Tuhan, dia akan pergi. Sejauh mil manapun dia akan ikut. Disuruh berhenti, dia akan berhenti. Maka orang-orang seperti ini yang mempunyai pemikiran yang lambat, ya, yang lambat baik dalam berpikir maupun dalam berbuat, saudara yang terkasih. Orang-orang seperti ini yang mudah yang masuk dalam kerajaan surga, dibandingkan orang yang mempunyai pemikiran yang luas, orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena pemikiran mereka akan dibuat sia-sia karena mereka selalu memikirkan tentang hal-hal duniawi, tentang harta mereka. Makanya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, ya, mari kita usahakan waktu sepanjang waktu kita, ya, untuk kita sediakan, untuk kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan hal-hal apa yang Ia perintahkan dalam kehidupan kita melalui firman. Dan ketika kita tidak sanggup untuk melakukan, minta kekuatan Tuhan supaya kita sanggup untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Apa yang menjadi larangannya kita jauhi. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah untuk melakukan hal yang baik dan benar. Berdoa dan minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa sanggup untuk mengerjakan semua. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Ya. Mengalah kepada lagi, saudara yang terkasih. Ya. Seekor unta, ya, dia itu penurut. Dia mengikut beban kemanapun, bahkan sampai berhari-hari di padang gurun. Ya. Dia begitu kuat, saudara.
ibaratnya orang-orang yang miskin. Walaupun mereka pemikirannya lambat, tindakannya lambat, pemahamannya lambat, tapi orang-orang seperti ini yang mudah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Apa gunanya saudara? Misalnya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita hafal semua firman Tuhan, tetapi tidak satu pun kita lakukan dalam perbuatan kita. Itu iman kita hakikatnya nol. Tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Apalagi ini sudah masuk di tahun 2022, ya. Inilah kesempatan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Inilah kesempatan kita yang sangat baik. Bagaimana kemudian dalam setiap kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari, ya. Setidaknya kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam setiap aktivitas kita, bagaimana kita selalu menunjukkan sikap yang baik, saudara. Memang ini sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, saudara, jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah kecewa ketika kita tidak dihargai dimanapun kita berada. Sekalipun kita sudah melakukan kebaikan, tapi kita tidak dihargai, ya, jangan pernah putus asa, saudara yang terkasih. Karena kita, perbuatan baik itu tidak butuh penilaian dari manusia. Karena bukan dia yang memberi kita upah, bekal, tapi Allah sendiri yang memberkati kita. Dia menyediakan segala sesuatu. Sekalipun orang tidak menghargai apapun yang kita lakukan, saudara, ada Tuhan yang melihat segala perbuatan kita. Bahkan hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan, untuk selalu menolong, untuk selalu berbagi kepada teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuhan itu tidak pernah menutup mata. Tuhan selalu melihat, ya, segala perbuatan-perbuatan kita, saudara. Ya, tahun 2020 ini, saudara, ini adalah waktu dan kesempatan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Mungkin di tahun-tahun yang lalu begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, saudara, ya. Mungkin banyak kelalaian kita di tahun yang lalu, ya. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi mari pada kesempatan ini, ya, saya mengajak saudara semuanya yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita minta Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita, untuk memberikan kita kekuatan supaya kita diperbaharui, kita benar-benar hidup yang menurut kehendak-Nya. Dan kita memulai awal tahun 2020 ini dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh sukacita. Kita melakukan kehendak Tuhan, baik dalam tutur kata dan perbuatan kita. Biarkan kasih dalam hati kita menyebar dan bernyala-nyala, memancar untuk mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, belajar dari ayat 23 ini, ya, bahwa alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga, saudara. Karena ketika kita memiliki harta dunia ini, maka akan sangat sedikit waktu kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita selalu menggunakan waktu-waktu sisa untuk datang ke depan Tuhan. Padahal semua yang kita miliki adalah milik Allah itu sendiri. Ya, semua harta yang kita miliki itu semua pemberian Allah, saudara. Tapi karena dalam kehidupan kita, udah karena kita sibuk dengan harta kita sibuk dengan pekerjaan tugas kita, saudara, sehingga yang sering terjadi adalah kita selalu menggunakan waktu yang sisa untuk kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur. Padahal Tuhan menghendaki bahwa dalam segala sesuatu, bahwa dalam segala hal
hendaknya kita selalu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari seekor unta. Walaupun kita lambat laun, kita berpikir ataupun lambat kita bertindak, tetapi saudara, orang-orang seperti ini, penurut, mereka lah yang mudah masuk dalam kerajaan surga. Di dalam ayat 23 ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah gambaran, inilah contoh yang perlu kita ingat selalu, dan kita patut contohkan dalam tindakan perbuatan kita. Hendaklah kita jadi penurut dalam segala apapun. Jangan kita jadi pembantah, seperti seekor unta. Mengajarkan kita untuk kita selalu menjadi penurut. Tidak harus berpikir panjang. Maka orang-orang seperti itulah yang sangat mudah masuk ke dalam kerajaan surga dibanding orang-orang kaya, yang dimana mereka, pemikiran mereka mempunyai pendidikan yang tinggi, kecerdasan yang kuat. Mereka bisa mengatur segala sesuatu dalam usaha mereka. Tetapi saudara, itu untuk semua semata-mata untuk kehidupan di dunia ini. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bahwa ada kehidupan yang di hari-hari yang akan datang. Bahwa harta itu hanya sesaat dan sementara. Itu semuanya akan sirna dan akan menghilang dari kehidupan kita semua. Itu hanya titipan, hanya sementara di dunia. Karena ketika kita pergi dari dunia ini, yang kita bawa bukan harta saudara, tapi amal dan ibadah kita. Itulah yang dipertanyakan dalam penghakiman yang terakhir. Karena kita akan dihakimi sesuai ucapan, sesuai perbuatan kita, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita banyak berbuat baik, maka kita akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ketika kita banyak berbuat jahat, maka kita akan dibuang ke dalam dapur api neraka. Kita akan disiksa. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat 23 ini mari kita belajar dari seekor unta yang menjadi penurut, dalam segala, dia tidak pernah membantah. Mari kita belajar dari seekor unta ini, sebab orang-orang seperti inilah yang akan mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku terkasih beriman dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya pun berdoa untuk saudara semua, saudara diberkati dengan Roh Kudus yang bekerja dan menjamah pribadi saudara semua dimanapun berada, yang menonton film ini ataupun mendengar apa yang saya bagikan pada kesempatan ini kepada saudara semuanya, agar Roh Kudus itu bekerja dalam hati saudara, saudara dibebaskan dari segala belenggu-belenggu roh jahat. Hati saudara dibuka oleh Roh Kudus dengan terang Kristus percaya dalam hati saudara, dan roh kebijaksanaan akan ditanamkan dalam pikiran dan akal budi saudara, sehingga saudara akan menjadi pelaku firman, saudara akan menjadi saksi Tuhan, saudara akan menyatakan di dalam tindakan dan perbuatan saudara sesuai firman Tuhan yang diperintahkan dalam kehidupan saudara. Semoga Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara untuk membimbing, menuntun saudara dalam seluruh perjalanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam, terjadilah dalam kehidupan saudara semuanya menurut firman Tuhan, menurut kehendak Allah. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan, sehingga saudara boleh mendengar apa yang saya bagikan pada kesempatan ini, yaitu dalam bacaan pada hari ini, yaitu orang muda yang kaya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini kepada saudara tentang firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, tentang contoh dalam kisah seorang kaya ini, yang muda ini, saudara, sebuah bermanfaat yang mendorong iman saudara, menuntun saudara, yang menguatkan saudara untuk di hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
Semoga saudara dengan kekuatan kuasa Roh Kudus selalu dicurahkan dalam kehidupan saudara, dan semoga saudara semuanya diberkati oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Salam.